Luffy tampak antusias melatih jurus barunya itu. Meskipun berkali-kali gagal, tapi dia tetap berusaha. Sejurus kemudian datanglah Shanks bersama dengan anak buahnya yang sedang bersiap-siap berlayar mencari One Piece untuk beberapa bulan lamanya. Luffy ingin sekali ikut dalam ekspedisi tersebut. Sayangnya ditolak oleh Shanks. Luffy, Nami, dan Zoro sekarang sudah berada di kapal yang sama, di tengah lautan sebagai satu tim. Luffy yang sangat senang dengan pencapaian pertamanya itu sebagai bajak laut terus saja berulah. Zoro yang tertidur pulas sementara Nami yang sedari tadi berusaha membuka brankas milik Kapten Morgan. Klik, bingo! Akhirnya Nami berhasil membuka kotak itu. Para kru kapal nampak antusias. Dia membuka kotak itu yang berisi peta menuju Green Line. Sementara itu, Zoro nampak kecewa karena dia kira isinya emas atau permata. Sedangkan Luffy, ini anak emang lucu ya, sama sekali nggak tahu cara baca peta tapi nekat menyusuri lautan menuju Green Line. Tidak hanya lihai sebagai pencuri, ternyata Nami seorang yang berpengetahuan luas. Dengan sigap dan cermat menjelaskan cara membaca peta dengan sangat detil kepada Luffy dan Zoro. Dia juga kemudian memperingatkan tentang apa yang ada di Green Line. Luffy semakin bersemangat menemukan One Piece setelah mendengar penjelasan dari Nami. Suara ledakan yang tiba-tiba memecah diskusi mereka tentang peta menuju Green Line. Mereka kira itu adalah peringatan dari Marine yang berhasil menemukan mereka. Asap merah yang berbau aneh itu berhasil membuat mereka tertidur. Luffy sang kapten tidak hilang akal. Dia kemudian menelan peta itu dan menyimpannya di dalam tubuh. Ini saat lihat ini sih aku ngeri banget deh. Setelah sadar, mereka bertiga sekarang berada di dalam kota kecil dan pengap. Masing-masing bereaksi berbeda. Zoro panik karena pedangnya dirampas. Nami yang navigasinya dirampas juga kesal. Sementara itu, Luffy malah bersyukur karena topi jerabinya itu tidak hilang. Mereka mencari tahu siapa dalang di balik semua itu. Luffy meyakinkan bahwa ini bukan Marine, melainkan bajak laut. Kotak dibuka dan mereka terkejut. Betapa tidak, kini mereka berada di tengah semacam pertunjukan sirkus. Tapi ya ada yang aneh. Pertunjukan itu nampak settingan. Bahkan penontonnya pun diikat dan dipaksa untuk menuruti semua perintah. Datanglah sosok badut dengan penampilan nyentrik. Dialah Buggy, sang bajak laut yang terkenal kejam itu. Dia sangat kesal karena penantian berbulan-bulan mendapatkan peta itu dirusak oleh Luffy dan teman-temannya. Luffy dan Buggy terus saling mengejek demi mendapatkan predikat Raja Bajak Laut. Sempat terjadi pula ketegangan di antara mereka. Zoro kemudian tampil dengan sangat cool memperingatkan mereka untuk menyerah dan memperkenalkan siapa dirinya. Hal itu tidak berpengaruh banyak terhadap bajak laut Buggy ini. Hampir saja saling serang, Nami mencoba bernegosiasi dengan menawarkan Luffy untuk dijadikan kru Buggy. Dia kemudian melemparkan topi Luffy yang segera saja ditangkap dengan kemampuan tangan karetnya. Kemudian Nami berlari keluar dan alangkah terkejutnya dia melihat seluruh isi kota sudah dihancurkan oleh Buggy dan krunya. Nami dan Zoro akhirnya ditawan dan dibawa ke belakang panggung untuk disandra. Kini tersisa Luffy dengan Buggy. Nampaknya Buggy punya rencana lain setelah melihat kemampuan Luffy yang unik dari yang lainnya. Shin berpindah ke Koby yang untuk kali pertamanya mengikuti apel siaga sebagai seorang Marine. Pagi itu, petinggi Marine datang untuk menyelidiki kasus pencurian peta Green Line. Kapten Morgan menceritakan detail kejadian yang sedikit banyak dibumbui perlawanan epiknya menghadapi Luffy dan krunya itu. Zoro dan Nami ditahan di tempat yang sama meskipun mereka berdua sempat cekcok karena sebelumnya Nami ingin kabur sendirian. Tapi ya akhirnya mereka sepakat untuk mencari jalan keluar. Di luar dugaan, Nami memiliki kunci untuk membuka borgol mereka. Sementara itu di ruangan pertunjukan, Luffy ditarik sedemikian rupa hingga tangan dan kakinya memanjang. Ini cara kejam Buggy mendapatkan informasi tentang keberadaan map Green Line yang disembunyikan Luffy. Intimidasi yang dilancarkan Buggy tak mempan. Yang lebih mengejutkan lagi, Buggy ternyata kenal dengan Shanks dan mengejeknya. Bukan hanya itu, Buggy juga mengancam warga untuk disiksa. Hal ini kemudian membuat Luffy geram. Kemarahan Luffy memuncak.
Tali kekang dengan mudah dilepaskannya. Dia langsung menyerang Buggy dengan jurusnya yang mengenai kepala Buggy. Kepala Buggy itu langsung copot dari tubuhnya. Dan yang lebih mengherankan lagi, Buggy belum mati dan seluruh tubuhnya dapat menyatu kembali. Ternyata dia juga memakan buah iblis. Fix, Luffy kali ini akan dapat lawan yang berat nih kayaknya. Sosok berpenampilan nyantrik segera saja menghampiri Zoro dan Nami yang masih berjuang untuk lepas. Nampaknya dia memiliki dendam pribadi kepada Zoro karena saudaranya dihabisi oleh Zoro. Kemudian dia mengintimidasinya dengan roda putar dan lemparan pisau yang diarahkan ke Zoro. Koby dipanggil dan diinterogasi langsung oleh petinggi Marine, Grid, tentang keterlibatannya dengan Luffy. Awalnya dia menolak, tapi Grid memiliki bukti yang kuat bahwa Koby terlibat. Akhirnya Koby angkat bicara dengan polosnya dan kemudian dia diajak untuk memburu Luffy bersama-sama. Kita beralih ke Luffy kecil. Pengacau itu datang kembali ke bar. Meskipun anak kecil, Luffy menantang dia untuk pergi. Dicekiknya Luffy dan di saat itu Shang datang. Dia memperingatkan bandit itu untuk tidak mengganggu Luffy. Tapi ya diabaikan. Berbeda dengan tempo hari, kali ini Shang muncul dan seluruh krunya bersiap untuk melawan. Ini semacam pembuktian siapa mereka dan mudah saja gerombolan bandit itu ditaklukkan karena ya bukan lawan yang sepadan buat Shang. Seakan tahu kelemahan Luffy, Buggy menyiksa Luffy dengan air laut. Karena saat Luffy terkena air laut, maka seluruh kekuatannya tidak berfungsi. Buggy dengan keras meminta peta yang dimiliki Luffy dan menawarkan posisi yang penting untuk Luffy saat bergabung nanti. Tapi tentu saja Luffy menolak. Mendengar hal itu, Buggy murka. Luffy kecil berhasil ditangkap bandit dan akan dieksekusi di tengah laut oleh bandit. Tiba-tiba saja muncul monster laut yang mengerikan menerpa perahu mereka. Bandit dihabisi monster dan Luffy tenggelam. Di saat itulah Shang muncul. Monster itu pun menyerang Shang. Dengan keahlian matanya mempengaruhi lawan, akhirnya Shang berhasil mengusir monster. Tapi itu tidak gratis. Lengan kirinya hilang akibat serangan monster itu. Luffy merasa bersalah dengan kejadian tersebut. Luffy sudah di ambang batas akhir karena siksaan dari Buggy. Sementara itu, Zoro juga sedang dibuat mainan oleh anak buah Buggy. Zoro itu seperti nggak takut mati ya, tenang banget menghadapi ancamannya. Dan ternyata Zoro dan Nami bermain peran. Zoro mengulur waktu dan Nami mencoba untuk melepaskan diri. Akhirnya mereka berhasil lolos dari jeratan dan saatnya beraksi. Luffy yang sekarat berhasil diselamatkan oleh Nami dengan memecahkan kaca tempat Luffy dikurung. Kini Nami dan Zoro siap beraksi. Namun sayang, mereka dikejutkan dengan kemampuan Buggy yang bisa membelah tubuhnya. Bukan hanya itu, potongan tubuh itu siap untuk melawan dan menyudutkan Nami dan Zoro. Tampaknya kali ini mereka sangat kewalahan. Luffy sangat marah karena Buggy terus saja mengejek dirinya dan Shang. Dia kemudian mencoba mengalahkan Buggy, sosok bajak laut yang memiliki kemampuan super seperti dirinya. Awalnya memang bingung ya, tapi sejurus kemudian Luffy punya cara. Diperintahkannya Nami untuk membuka peti. Dan kemudian satu persatu Luffy mengirim potongan tubuh Buggy ke peti. Aksinya ini pun diikuti oleh Zoro. Dan mereka saat ini kompak dan keren banget pokoknya. Ini yang paling bagus di episode kedua dari seri One Piece live action yang tayang di Netflix kayaknya deh. Buggy berubah menjadi kerdil karena Luffy dan teman-temannya. Nah, Luffy mengeksekusi Buggy dengan salah satu jurus andalannya, Bazooka. Dan kemudian terpental deh tuh anak. Ya, saya bilang anak karena Buggy sudah berubah jadi anak kecil ya, kuntet. Tamat sudah riwayat Buggy. Para penduduk ketakutan karena Luffy itu seorang bajak laut. Mereka mengira akan diperbudak juga seperti Buggy. Tapi Luffy berbeda. Dia kemudian membebaskan semua warga yang menderita dan tertawan akibat ulah Buggy. Ini kalau ini sih jelas respect banget deh. Yang namanya juga lakon ya harus yang baik ya. Siang itu di pangkalan militer Marine sedang ada apel siaga yang dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi mereka, Grid.
Setelah mengetahui kebobrokan Kapten Morgan, dia langsung geram dan akan menghukumnya. Tidak hanya itu, dia langsung yang akan memimpin ekspedisi penangkapan bajak laut yang menyerang pangkalannya itu. Setelah membereskan semua kekacauan yang diperbuat Buggy, Luffy dan rombongannya pamit. Semua merasa gembira dan berterima kasih pada mereka. Shang dan seluruh kru berpamitan dari desa di mana Luffy berasal. Melihat hal itu, Luffy kecil masih syok dan merasa bersalah. Shang mencoba membesarkan hatinya dan memberinya semangat. Luffy berjanji akan menjadi bajak laut terhebat di dunia. Shang menitipkan topi jerami dan memintanya untuk menjaga topi itu sebagai harta paling berharganya. Luffy, Zoro, dan Nami sekarang jauh lebih akrab dong, dan mereka lebih mengenal satu sama lain. Bahkan yang lebih keren lagi, Luffy itu bisa mendekati si Cool ya, si dingin Zoro yang ya pembunuh berdarah dingin ini. Nampaknya Luffy telah mengambil hati mereka. Tanpa disadari, Nami memiliki rencana lain dengan peta yang sudah dipercayakan Luffy kepadanya. Dan kemudian episode 2 selesai. Ngikuti perjalanan Luffy dan lainnya di cerita One Piece live action ini asik dan bikin penasaran banget kan? Nah, sampai ketemu di episode ketiga ya. Kita ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah share postingan ini. Semoga kehidupannya berkah dan diberikan rezeki yang berlimpah di dunia akhirat. Oh iya, bagi yang belum subscribe ya. Dan see ya!